Halo Tifem dan Sobat Tiket, ketemu lagi di People at Ticket Talks bareng gue Tio. Dan hari ini gue ditemenin pagi-pagi sama seseorang yang penting gak penting lah ya, di tagnya tiket.com. Tidak lain, tidak bukan Yosia. Halo, Hai Ko. halo Rio, halo TFM semua. Cerah banget loh mukanya hari pagi Cerah ini. dong, masih jam 9 pagi kan? Iya. Apa lewat? Udah lewat. Oh gitu ya, maafin ya saya telat lo tadi. Iya lumayan. Gak apa-apa ya. Kok gue tahu lo Nah. jarang banget ke kantor, jadi ini adalah sebuah kehormatan. Aduh, ini Lo mau ditarik? mohon maaf, ini sindiran atau pujian atau ada ini keinginan menjatuhkan saya ya? Enggak sih, sebenarnya gue pengen pamer kalau kita di tiket.com masih WFH dan WFA. Oh gitu. Jadi Itu tuh guys, ingat ya guys ya. Jangan itu. lupa. Dia adalah salah satu orang yang sangat mengikuti dan menggunakan fitur tersebut. Jadi dia tidak jarang ke kantor. Jadi hari ini adalah kehormatan untuk datang ke sini. Thank you banget. Betul, tapi statementnya kayak salah ya. Tidak jarang apa jarang? Wow, oke. Ini ya kalau engineer susah ya, jadi harus rinci banget. Ini. Iya dong. Jarang. Jarang, Tapi betul. lo emang menikmati kan WFH. Oh tentu saja. Ya kan? WFH, betul. Lo emang yang tipikal pakai itu keyboard, layar segala macam, semuanya lo build. Semuanya, ya bisa dibilang gitulah. Bisa dibilang, bisa walaupun gak fancy-fancy banget kayak program-program berluar negeri gitu ya. Oh enggak, sih. lo nggak sampai bikin TikTok gitu ya? Enggak. keyboard. Ada kalanya seorang bapak satu anak ini lesehan di bawah gitu loh. Tergantung Sambil kondisi. ngemong ya? Betul banget. Kadang-kadang sampai dribble bola. Multitasking ternyata. Bener, engineer. iya. Kok hari ini Ya. kita tuh mau ngobrolin topik yang kalau gue nyebutnya tuh topik antara penting nggak penting. Kenapa nggak penting? Gara-gara udah sering banget dipakai. Betul. Ini kata tuh kayaknya jadi value andalan lah, jadi topik andalan conference lah. Oh gitu. gitu. Tapi penting gak penting itu masalah mindset gak sih? Bener gak sih? Luar biasa. Luar biasa, Dia dapat banget brief gue tadi menggunakan quote-quotable untuk Instagram. Jadi semuanya dikeluarin dari depan. Benar. Itu tentang mindset, benar. Iya, Makanya kita hari ini mau menggali kenapa dia overrated atau underrated. Oke, Kita hari ini siap. ngobrolin tentang kolaborasi. Menarik. Iya. Tapi lo sendiri percaya nggak kolaborasi itu penting? Penting banget sih kalau menurut gue ya. Kenapa? Gimana ya kalau orang nggak kolaborasi? Hmm. Anggaplah ada dua individu gitu. Ada dua individu. Dia kagak ngobrol, ya kerja sama. Disuruh kerja, suruh apa mencapai target company. Ya. Menurut Ngana gimana caranya? Kalau tiba-tiba nih anggap nih berdua tiba-tiba punya pendapat beda gitu. Bro, gue mau ke kanan, lu mau ke kiri. Iya. Padahal company mintanya lurus. Ih, Salah jalan kan? lo nggak kolaborasi, lo mau gimana tuh? Nah, gitu. Bener. Gitu. Tapi gue suka kalimat lo tadi, kolaborasi itu ngobrol. Bener. Itu definisi lo emang untuk mendefine kolaborasi? Bisa bilang iya sih, karena tapi lagi-lagi ya, itu ngobrol adalah part pentingnya. Tapi ada kalanya kolaborasi pun heart to heart. Yeah. Enggak gitu banget sih. Jarang-jarang sih engineers bisa ngomong hati ke hati. Enggak. Masa intinya ngobrol sih kalau aku sih. Nah tapi kalau lu sendiri ngelihatnya, ngomongin kolaborasi gitu ya, orang kan bilang iya kolaborasi penting, jalan kok di company gue, di tiket.com kolab kok gitu ya. Tapi kalau lu ngeliat ke lapangan gitu, apa ciri-ciri, entah itu di tim, entah itu di individu, entah itu di kerjaannya sendiri, apa ciri-ciri yang muncul yang kalau lo lihat itu lo ngerasa nih kolaborasinya cakep nih. Mungkin simpelnya gini sih, kalau kolaborasi bagus itu tuh kayak bayangin gini lah, kayak gue punya beberapa tim di dalam Flight itu ada tiga tim kita saat ini, ada 3 tim. Bayangin kayak gini, waktu kita kasih project yang datangnya mungkin dari atasan kita gitu ya, atau dari product team, which is ya mungkin kalau product team ada Pau gitu ya, Pau ngasih misalnya, terus Pau ngasih, kita dikasih brief sekali nih. Kalau collaborate-nya oke, di brief sekali, nanti pas kita ngomong 2 minggu ke depan nih, comeback lagi buat nge-refresh, mereka udah ngerti semua. Itu kolaborasi yang benar gitu. Jadi artinya di dalam 2 minggu itu mereka nggak diem aja, mereka tuh ngobrol. Si tim lo nih. Bener. Mereka tuh ngobrol kayak si A, si B, si C gitu. Waktu dalam 2 minggu gue kasih waktu, itu mereka ngadain meeting lagi gitu. Mereka nggak cuma diem-dieman doang, nggak cuma ngarepin si A ngerti. Gue maunya B ngertiin gue maunya C ngertiin gue, nggak kayak gitu. Nggak gitu. Nah, that's why itu tipe hubungan gue zaman dulu sih. Gue harapnya dia tahu, dia harapnya gue tahu gitu. Tapi tebak-tebakan buah mangga doang. Iya, gitu. nah itu that's why kolaborasi yang bagus adalah ketika even kalau waktu gunanya 2 minggu lagi dari gue terakhir meeting, mereka tuh udah sync gitu. Anti patternnya apa? Jadi kalau misalnya lo lihat ini, lo tahu nih, lo nggak ngobrol lo. Oke, jadi gini, kalau mungkin gampang gini, kita kan nerapin namanya Scrum gitu ya, sistem kerja kerangka kerjanya si tech tuh Scrum. Kita kan ada namanya backlog grooming sama up to ke sprint planning gitu.
Nah itu jaraknya kalau saya nggak sayangnya sekitar semingguan lah, seminggu Oke. sampai 2 minggu, tergantung backlog grooming kelar kapan. Ya. Nah gampangnya gini sih, waktu backlog grooming kita ngomongin suatu project gitu ya, nanti pas sprint planning ternyata tidak tersiapkan apa-apa, nah itu namanya anti pattern itu. Jadi dimana kalau dia nggak siap sama sekali, artinya kolaborasi dia buruk. Nah di situ lo saya akan bilang, bro, kolaborasi lu kurang bagus nih gitu. Di mana kolaborasi, di mana kerja sama lu bro gitu. Kayak Tapi berarti gitu. maksudnya dia di situ nggak siap, berarti selama durasi 1 minggu itu dari grooming ke planning, Iya. dia memang nggak ngulikin atau dia belum mencapai deadline atau apa? Lebih ke arah gini, jadi kayak bayangin kayak seseorang, oke dia ngobrol, Hah. tapi ngobrolnya itu tuh kayak gue ngomong, tapi oh yaudah deh dia ngomong gak penting buat gue. Bayangin kayak gitu. Oke. Nah jadi gue pengen menghindari kayak make sure apapun yang ngomong gitu ya, siapapun yang ngomong, anggaplah itu penting. That's why tadi gue bilang ngobrol tuh penting gitu. Jadi kayak part itu yang sering kali itu terjadi. Nah beberapa kali gue ada tuh kayak satu project yang gue tau lah projectnya tuh lumayan high level, Ya. maksudnya kayak gede impactnya, Ya. lumayan Cukup kompleks, diliatin lah nih. cukup diliatin, diplototin minimal sama 2 mata saya minimal gitu ya. Nah itu ya kadang-kadang tuh suka ada yang miss lah gitu, which is ya gue melihat kayak itu artinya karena kolaborasinya kurang baik gitu. Kalau di gue ya, yang non-tech gitu ya, tim-tim non-tech, salah satu anti pattern yang gue lihat juga, ciri-ciri nih bau-bau nih kolaborasinya nggak jalan, 2 tim ngelakuin hal yang sama misalnya. Nah menarik nih. Iya kan? Benar. Lo bikin apa, gue bikin apa, lah sama-sama gado-gado jadinya gitu. Mungkin rasanya lo asin dikit, gue kagak, tapi sama. Benar-benar. Gitu. Lo pernah ngerasain kayak gitu nggak? Pernah tapi jarang, jujur kalau di tech. Nice. Kalau di tech itu akan lebih banyak kayak gini. Gua mau ini kelarnya, anggap ya, gua mau kelarnya minggu depan. Oke. Nah tapi tim yang lain, sebenarnya dia punya kebutuhan sama tim lain dan harus kelarnya minggu depan juga. Oke. Tapi nggak diobrolin. Nah itulah salah satu problem yang biasanya terjadi. Double priority. Double priority. Ngerti sih double priority, tapi mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling ini juga gitu. Biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol di workshop kece gitu ya, yang panggung-panggungnya tempat pawang manggung itu dan kita tidak diundang gitu Iya, ya, betul. nah, rempahan PE ini, obrolan kolaborasi itu sampai di sini doang. Benar. Jadi itu penting. Kenapa itu penting? Terus ngobrolin, ini kalau lo kayak gini lo berarti nggak collaborate baik. Kalau lo kayak gini lo collaborate baik. Tapi nggak ngobrolin tentang, lah terus gue harus ngapain coy? Nah gue penasaran, menurut lo sendiri kolaborasi itu komponennya apa sih? What makes a good collaboration? Apa yang harus dilakuin seseorang, baik itu team member atau di case ini kita berdua team leader gitu ya, buat team leader yang di luar sana juga. Apa yang sebenarnya harus ada untuk bikin kolaborasi itu atas gerak lah? Oke, sebenarnya simpel kayak gini ya. Ini sih jujur kebanyakan terjadi tuh di tim tech ya. Mereka tuh mostly kayak inisiatifnya rada kurang di part yang apa kayak, oh gue harus ngomong nih ke semua orang. Itu biasanya kurang. Initiating conversation. Benar. Oke. That's why kalau gue nih sering encourage tim gue buat bilang, bro, lu untuk komunikasi lebih dari apa yang gue expect itu bagus loh. Oh, you actually state that? State that, yes. Jadi kayak gue bilang, just over communicate everything gitu. Oke. Mau lu kayak, misalnya contoh nih, kayak gue bilang, bro, gue jomblo misalnya gitu. Saya, bro, gue jomblo, walaupun gue udah punya istri sekarang kan. Gue bro jomblo. Gue ngomong ke lu misalnya, gue ngomong kayak cuma ke WhatsApp grup, gue ngomong apa. Nah, lu mau ngomong multiple channel pun gue nggak apa-apa. Karena menurut gue over communicate lebih baik dibanding lu nggak ngomong. Ini selama berguna ya buat Betul. kerjaannya ya. Iya, nggak yang gitu. topik jomblo nggak juga ya. Nggak juga ya Nggak. di Slack gitu kan. Betul. Intinya kayak gue mau bilang, gue bilang itu. Nah, terus pertanyaannya buat leadernya. Leader berarti gue dan para manajer gue gitu ya, yang under gue gitu. Gue kan bilang sama mereka, lu selain lu minta anak buah lu kayak gitu, selain lu minta over communicate, lu juga mesti ada namanya monitoring. Nah, monitoringnya gimana? Ya udah lu harus keliling channel, Pak, gitu. Di mana ada anak buah lu cari tahu dia lagi gimana. Ini memonitor komunikasinya timnya. Benar. Betul. Karena kan sesuatu walaupun lu anggaplah lu kasih perintah. Ya. Kasih perintah, kasih apa ya bilangnya kayak advice atau apalah Ya. itu. Kalau nggak dimonitor ya percuma. Sure, tapi gue nggak Percuma pernah banget. sih kayak ngeliat. Jadi maksudnya kayak gue ambil contoh konkretnya ya. Jadi misalnya lo ke Slack, lo ngobrolin tentang tiket A ini baru di order nih tiket A. Lo cari di Slack channel terkait dan lo liatin gimana pembicaraan tentang tiket A. Itu yang lo maksud dengan monitor. Semacam itu. Oh wow, Semacam jadi itu. intentional ya. Iya benar intentional. Tapi lagi-lagi kan ada namanya private message dan teman-teman. Sure. Pasti itu nggak mungkin kita ini dong. Iya, stalking dong ya mungkin Pak ya. Agak serem jadi namanya di tim juga lo. private ya kan. Nah, itu biasanya sih gue udah bilang juga sama tim gue bilang, ya lu kalau misalnya hal penting yang menurut lu butuh orang-orang lain,
tolong mention ini, tulis ini di channel, nggak di private message gitu. Oh. Semua orang sadar akan hal itu di tim gue sih. Tapi gue suka seberapa literal dan detailnya lo memberikan instruksi ini ke tim lo. Karena hal-hal yang lo bilang barusan, kayak misalnya, kalau lo anggap penting lo ngobrol ya gitu. Itu tuh terkadang di otaknya certain managers, itu common knowledge aja cuy. Gitu. Ya iyalah lo harus ngomongin gitu kan, emang kerjaan lo gitu, itu kan penting ya, lo obrolin lah di channel gitu. Tapi you actually say to the team bahwa lo obrolin ya, lo harus effort ya. Bener. Ngobrol ke orang lain and you monitor ya. Yeah. Itu kayak harus gue mulai aplikasikan ke dalam tim. Walaupun gue tahu lo engineer, prinsipal engineer, tapi gue mau lo bisa tetap komunikasi gitu. Karena gini, gue nekanin ini paling penting ini. Percuma lo kerja bagus, tapi kalau lo nggak bisa komunikasiin, percuma. Jadi anggap gini, gue bikin suatu program yang bagus banget buat Jokowi misalnya. Buat Jokowi loh, Jokowi, bukan Pak George, bukan lo ya kan. Makasih lo validasinya pagi ini. Terus? Kan, lo bayangin lo bisa gitu. Tapi lo udah bagus nih, tapi lo gak bisa kasih tau Pak Jokowi ini fungsinya apa. Nah menurut lo yang dilihat Pak Jokowi siapa? Gak mungkin si pembuat ini kan. Yang dilihat adalah project manajernya. Dia yang dapat iya kan. Dapat money-nya, dapat fame-nya, famous-nya gitu kan. Jadi maksudnya gue kayak bayangin diri lo posisi seperti itu gitu. Lo bayangin kalau lo kayak begitu. Makanya that's why komunikasi itu penting. Walaupun lo seorang individual contributor katanya. Itu gue tetap encourage mereka. Dan itu nggak gampang lo buat engineer. Emang nggak gampang. Nggak gampang. Karena stereotipikalnya adalah, at least gue ya yang ngeliatin dari non-tech perspektif, yang kita tahu adalah engineers itu di gudang rumah sendiri ngobrol sama komputer gitu. Maksudnya kayak to push that is not hard. Jadi kayak kudos to you untuk bisa nge-push itu di mereka sih. Dan mereka buy into that actually. They're starting doing that in your team. Jujur nggak semua sih. Jujur nggak semua. Jadi kayak ada yang bagus di situ, ada yang enggak gitu. Dan gue juga sangat mengerti mereka. That's why di part itu gue kayak masih ini metode taruh di kandang macan gitu. Jadi metode taruh kandang macan tuh penting. Jadi artinya kayak di suatu meeting besar gue bilang, bro lu ngomong sekarang juga. Gue gak bakal ajak langsung. Enggak, gue suruh ngomongnya di luar. Jadi gue di luar meeting, sebelum gue meeting gue bilang, bro lu ngomong ya full, gue cuma nonton. Gitu. Gue bakal nontonin lo doang sampai akhir. Kalau ada apa-apa yang penting gue bisikin lo doang. Jadi kayak gitu doang sih. Ya. Nah, emang kadang-kadang harus dijeburin. Bener. Karena gue kalau gak diceburin percuma. Itu satu komponen ya, komunikasi. Baru satu gede. Banyak ya. Banyak tuh tadi udah. Komponen bahwa ketika lo mau collaborate harus ada komunikasi yang berjalan lah. Tidak. Lo mau ngomong dan lo juga mau dengerin pastinya. Tapi tadi banyak banget beat lo yang bilang kayak lo harus ngomongin dan lo harus terima feedback misalnya. Yes, betul. Lo harus berani maju. Dan itu kan di depan banyak orang gitu ya. Yang gue ngeliatin tuh terkadang garis bawah atau misalnya benang merah di bawah itu semua tuh sebenarnya trust nggak sih cuy? Benar banget. Lo percaya bahwa ketika lo ngomong, either karena ketakutan banyak banget tuh kalau mau ngomong. Nggak hanya cuman ketakutan karena malu, ketakutan dijudge. Mohon maaf nih, udah 24 jam kan dijudge terus di Instagram gitu kan ya. Ketakutan dijudge. Ketakutan gue ngangong. Ketakutan kalau gue ngangong ntar PA gue jelek. Benar. Ketakutan manajer gue bisik-bisik apa tadi, terus gue nggak ngerti, terus gue harus memproses. Banyak banget ketakutan. Pasti. And you need trust to actually still do it anyway. Trust for the team and trust to whoever listening gitu. Apalagi kalau misalnya cross team collaboration gitu ya. Betul. What's your thought on that? How does trust play in collaboration? Benar banget. Jadi gini sih, trust itu kan ya lagi trust mungkin buat yang nggak tahu kepercayaan gitu. Buat yang nggak tahu. Saya suka Anda sangat-sangat inklusif ya orangnya ya. Kita kan nggak boleh mengeneralisasi. Bagus. Sebuah nilai. Itu juga salah satu trust gitu. Ya ini bukan arti saya nggak trust sama para T-Fams ya, enggak. Kita trust banget kalau T-Fams tuh mengerti semua apa yang kita barusan omongan. Gitu. Lebih ke asumsi ya Pak? Iya asumsi, mohon maaf. Apa-apa. Nah jadi trust is as simple as that gitu. Jadi kayak, maksudnya kayak gue percaya orang yang gue ajak ngomong itu beneran mengambil atensi sama kita gitu. Ya gitu. Nah emang sulit gitu. At least gini, mungkin gue bagi dua hal ya. Tadi kan tuh udah mention, ada yang trust ke atas, yang ngeliatin dia gitu. Which is yang atasan. Which is kalau yang party gue. Ada yang trust di mana buat yang cross team. Nah yang party ini gue udah literally ngomong sama tim gue totally trust sama lu. Literally gue ngomong trust sama lu. Jadi kalau lu punya sesuatu yang menurut lu penting dan apa, saya akan ngobrolin. Gue kasih kepercayaan ini buat komunikasiin ke lu. Itu yang namanya delegasi dari gue, ya kan. Tapi di sini artinya dia dapat trust dari gue. Nah yang kedua, trust buat eksternal. Nah jujur yang di sini susah banget. Nah that's why gini, kalau trust itu menurut gue sesuatu hal yang dibangunnya nggak dalam waktu bentar.
kegagalannya pun ada gitu. Dimana kayak, aduh gue merasa dihianati nih sama tim sebelah, gue sakit hati gitu misalnya, kesiak gitu kan, kayak apa dia adalah merasa terhianati atau merasa kayak, oh nih gue kayak kok gue maunya gini gitu, tapi kok dia gitu gitu. Padahal sama-sama nih buat perusahaan gitu. Kita sering kan kayak gitu kan, kata-katanya buat perusahaan. Padahal sebenarnya kalau kita trash back nggak perusahaan banget, nggak perusahaan banget. biar gue bisa lenggang dikit misalnya gitu kan. Itu gue yakin ada lah. Maksudnya walaupun gue nggak tahu di tim gue ada apa, jujur gue ada lah, lihat di tim gue ada, ada juga mungkin yang gue nggak tahu gitu. Gue yakin pasti ada gitu ya. Nah cuma anyway, trust ini akan dibangun dari sesuatu hal yang tadi gue bilang, ada kesalahan, ada yang kebaikannya juga. Nah that's why gue bilang jangan lupa dari suatu kolaborasi ada namanya timbal balik gitu. Jadi kayak ada kalanya lo harus ngalah, ada kalanya mereka yang harus ngalah, atau ada kalanya dua-duanya ngalah, dua-duanya menang, ya kan? Jadi nggak mungkin kayak semuanya bisa dapat full yang sesuai mau lu dan mau gue. Nggak mungkin kita nyenengin semua orang. Nah di part ini gue juga sering kali nih kayak ada kalanya di suatu meeting itu gue mau nggak mau ikut gitu, ikut dengan artian gini, bukannya gue mau nge-backup dia, bukannya gue mau ngeloncatin bawahan gue yang lagi ngomong gitu, enggak, cuma lebih karena gue mau gain trustnya si sebelah sana gitu. Jadi kayak bilang contoh gini, tim gue ngejanjiin sesuatu, gue atasannya bilang, gue jamin nih ngomongan dia nih orang udah bener nih, gue jamin gitu. Ibaratnya kayak di sini gue nge-build trustnya si mereka. Nah kabar baiknya beberapa tim yang gue ajak kerjasama gitu, gue ajak trust itu, mereka pun ngelakuin hal yang sama. Dan repetitive trust itu menurut gue terjalinnya justru on your action ya. Benar. Gitu. Jadi literal mungkin iya butuh ketika lo pertama kali throw the bait gitu yang kayak gue percaya ya sama lo gitu. Tapi literally trustnya terjalin ketika emang dilihat sih cuy. Gitu. Gue yakin Koyosia juga ketika pas dia bilang gue akan backup lo ya ketika lo ngasih ide gitu. You actually follow that through di meeting gitu. Ketika dia ngasih ide, walaupun idenya yang kayak agak-agak cemen sih gitu, tapi lo kayak gila lo keren banget gitu kan ya. Jadi dia ngelihat gitu bahwa kayak oh bener ya leader gue yang tadi bilang gue mau di backup emang di backup. In forum bahkan. Biasanya kalau yang di forum tuh kerasanya lebih dalam ya. Dan gue suka banget poin lo repetitifnya sih. Dan yang berkritikal lagi selain repetitif harus konsisten. Konsisten tuh penting. Jadi bayangin kayak anggaplah lu melakukan 10 kebaikan tapi di ke-11-nya lo melakukan kejahatan. Diingat seumur hidup. Bukan berarti lo harus perfect all the time juga. Enggak. Gitu. Pastinya akan ada kesalahan-kesalahan juga. Ketika lo ngelakuin kesalahan, lo harus berani ngomong, oh iya gue salah, sorry ya. Lu salah, gue salah, sorry ya gitu. Itu yang penting. Sorry, dan lagi-lagi kalau gue sih culture-nya penting ya. Yang penting satu nih, gimana cara lo memperbaiki, apa next action-nya, gimana cara mitigasinya gitu. Bukan kayak waktu gue bilang salah, weh bro, gue inget ya seumur hidup. Enggak kayak gitu. Lebih karena kayak, oh salahnya itu, yuk kita benerin bareng yuk gitu. Communication udah. Yes, trust udah. Lo communicate, lo trust. Ada satu lagi, jadi kemarin tuh gue baca tentang kolaborasi lah gitu kan. Lo sosok yang berat banget nih untuk kita ajak ngobrol pagi ini kan. Jadi gue PR lah gue kemarin baca-baca dulu gitu. Ada satu hal lagi yang menurut gue penting juga, tapi kadang kita anggap remeh. Which is clarity of role sama goals. I see. Nah, si artikel yang gue baca ini mengatakan bahwa salah satu komponen terpentingnya kolaborasi itu adalah semua orang tahu dan ngerti. Jadi punya clarity ya across the team itu akan apa yang mau kita capai sama role masing-masing. Ini tuh sering banget dibilang orang, ya iyalah kan job desk-nya udah ada tuh ya di kertas-kertas gitu. Ya udah tau lah lu tugas lu gitu. Tujuan kan udah ada tuh di kartu apa yang di post di Slack misalnya gitu. Tau lah lu gitu. It's not that ideal, right? Yes. Di tim lo sendiri clarity masih ini gak sih? Jujur aja ya, kayak kalau ngomongin job desk, menurut gue nih, nggak semua orang tahu job desk-nya. Kayak ya udah atasan gue nyuruh apa, gue disuruh nungging pun gue ikut ibaratnya gitu kan. Nah itu kayak apa namanya, kayak itulah yang gue bilang orang gak tahu job desk gitu. Nah kalau jadi gini, kadang-kadang tuh gini, gue bilang nih kayak anak gue, bro, lu sadar gak sih apa KPI kita, OKR kita itu adalah ngebikin customer kita happy. Kadang-kadang tuh nggak sadar gitu. Alhasil waktu dia ngoding, waktu dia ngerjain apapun, banyak tuh coding-codingan itu yang dia kagak kepikiran kalau ini fungsi buat apa gitu. Sering banget kayak gitu. Nah that's why gue sering banget ngingetin mereka, bro, waktu lo ngoding, waktu lo ngedesain sesuatu, lo inget satu hal, customer kita gitu. Apa yang terjadi kalau lo ngoding ini, lo apa, atau lo ngebikin ini, ngedevelop ini, ngedesain ini, hasilnya apa buat customer, ngebikin dia bahaya apa enggak gitu. Nah lagi-lagi ini baru satu POV
Point of view baru satu. Ada lagi yang kedua, vendor. Gitu kan. Kita kan vendor, ada flight kan vendor ada ya. Yes. Adalah merek-merek itulah ya. Adalah merek banyak lah. Kalau gue ingetin, gue sebutin ada 1000 kali. Gak kelar podcast kita hari ini ya kan. Nah, itu kita harus mikirin mereka juga gitu. Apakah mereka waktu kita nampilin kayak begini, oke nggak buat mereka gitu. Ada tuh namanya kalau kita istilahnya compliance gitu. Jadi kayak benar-benar comply nggak sama requirement mereka, comply nggak sama rule regulation mereka gitu. Yang ketiga terakhir adalah internal kita. Bayangin kayak lu ngebikin sesuatu buat customer bagus, buat airline-nya bagus, tapi nyusahin kita gitu. Lu bayangin gitu. Nah itu jadi soalnya kayak gue bilang, jangan lupa lo kalau lagi nge-develop lo pikirin 3 itu. Lo nggak, oke lah nggak ditulis di job desk lo, tapi lo di dalam pekerjaan lo harus pikirin 3 ini gitu. Karena menurut gue tuh yang seringkali kita lupa gitu. Nah ini gue ngomong internal. Eksternal, clarity of the clarity merekanya gitu ya. Nah, gue akan bilang nih, tergantung projectnya. Lagi-lagi, kayak misalnya gue project apa nih? Pertama, inisiatif project ini dari siapa? Anggaplah ceritanya dari gue. Nah gitu. Nah, di sini gue akan mati-matian tanda kutip nge-convince. Gue dan Paul lah ya. Gue dan Paul akan nge-convince mereka buat bilang, ini tujuannya ini loh. Gue pingin balik ke yang tadi poin tentang clarity goal-nya, tapi yang internal. Boleh. Kalau yang tim lo oke lah ya. Kayak misalnya tadi clarity in your example, clarity yang lo ingetin goal-nya itu misi besarnya kita gitu. Betul. Which is kasih value sama customer happy, most loved OTA gitu kan. Vendor oke. Kadang tuh yang tricky itu clarity of goals tapi yang cross team cuy. Satu rumah nih. Bener-bener sama-sama bikin most loved OTA. How do you bridge that gitu? Gimana lo memastikan goalnya kita tuh sebenarnya masih align, dan gimana lo mastiin clear nih bahwa role lo di sini, role lo di sana, dengan role yang kayak gini pun kita masih towards goal yang sama gitu. Kalau ini sih gue jujur ya cuma bisa bilang gini. Kalau yang tadi lo bilang itu kalau buat gue tuh puzzle. Buat gue tuh puzzle. Jadi kayak ini goalnya satu nih, goalnya puzzle nih. Puzzle yang lengkap dengan piece-nya ada 20 lah misalnya. 20 project. Nah, lagi-lagi kan 20 project ceritanya tiba-tiba kita punya 20 tim lah misalnya, punya target sama punya komponennya yang masing-masing gitu. Nah lagi-lagi gue akan nanya sih priority-nya yang mana gitu, priority as a whole company gitu. That's why kalau lo perhatiin ya ada beberapa tuh project yang sampai ngelibatin BOD kita gitu. Dan kebetulan BOD kita tuh gue bisa bilang sangat-sangat ini ya hands on banget, dan mereka sangat bekerja sama banget gitu. Terbukti kemarin yang multi currency gitu ya, kayak mereka kayak kemarin tuh sempat beberapa part tuh mereka ikutan gitu, ikutan meeting, sangat tidak lepas tangan. Nah, makanya tadi gue bilang sih, gue nggak bisa punya jawaban yang gimana tepat banget ya. Lagi-lagi gue akan nanya balik, priority-nya mana. Dan berarti kan momen dimana goal yang ini ya, goal untuk semua orang itu yang menjadi patokan gitu. That's important untuk bisa punya semua orang dalam satu ruangan yang terlibat dalam project tersebut untuk tahu bahwa ini ya goal yang lagi kita aim gitu. Iya benar. Dan biasanya gue akan challenge di beberapa part. Yang paling pertama kalau effort urusan kita lah ya. Gue akan nanya lebih impact sih biasanya. Impact data yang lo forecast kira-kira akan impact seberapa persen gitu, berapa banyak itu ke company-nya. Ke company-nya betul. Berarti business impact ya? Pasti. Anggaplah kalau ngomong internal, anggap ya. Ini nanti impact-nya seberapa gede gitu. Worth it gak buat kita mati-matiin kerjaan ini? Nice. Kalau emang worth it, ya gue hajar weekend lah gue hajar gitu sama tim. Gitu. Kasarnya gitu sih. Gue seneng banget ada seorang engineer yang ngomongin business impact guys. Gak lagi lo cuman ngomongin tentang waktu pengerjaan ya gitu. Lo ngomongin juga business impact dari apa yang lo bangun. Gue harap itu udah cukup down to the detail of the practice ya terkait collaboration, dan teman-teman, terutama teman-teman team leaders ya, kita bikin people at Ticket Talk ini juga buat team leaders. Tapi gue mau challenge lo nih, bisa nggak lo rangkum semua siraman rohani lo barusan yang 2 jam itu ya ke dalam 3 kalimat pak? Apa ya? Itu kata namanya. susah. Yang overly communicate tuh wajib lah, wajib. Terus kedua, build your trust repetitively and consistent. Focus not only your goal but on the wider one. Jadi kayak yang lebih luas gitu. Keluar dari diri lo sendiri juga ya. Benar. Gue mau tutup dengan ngasih lo rapid fire questions. Jadi ini pertanyaan yang cepet-cepet aja. Lo jawab dengan apa yang muncul di kepala lo pertama kali lo dengar pertanyaannya gitu. Gak perlu pakai password kan? Enggak. Okay. Untung lo gak bilang nama kopi. Udah mau gue bilang lagi. Stop bawain gue speaker yang seumuran sama gue dong. Ya Allah, dari kemarin jobnya begini mulu. Oke.
Kita tes dulu ya. Iya, boleh. Indomie kuah, Indomie goreng. Mie goreng. Nyetir mobil, nyetir motor. Nyetir motor. Oh makanya lo pagi ini ya. Iya. Dia sejam lo guys ke kantor naik motor. Pinggang dia abis ini mau gue beliin salon pas. Oke. Growing is Becoming better. nice. Series terakhir yang lo nonton dan lo selesain, yo binge watch dan lo suka banget. Moon Knight. Minta maaf atau memaafkan? Memaafkan. WFA, WFO. WFA lah. Terakhir ya. One skill set every person should aim to learn. Communication. That's it. Pretty konsisten ya. Gila, dari awal sampai akhir. Oke, ini udah jam untuk gue membelikan lo es teh gitu ya. Karena gue yakin lo udah kering kerontang dari tadi gak kita kasih minum. Thank you berat Bapak Yosia sudah mampir-mampir ke kita. Udah membagikan banyak banget tips-tips dan juga wisdom buat kita hari ini on kolaborasi. Semoga kolaborasi timnya berjalan lebih baik lagi. Amin. Dan semoga saya tidak di-block nomornya karena saya pasti akan bertanya-tanya lagi. Tentu saja tidak. Itu dia sesama kuning ya. Involve me anytime. Oke. Thank you teman-teman yang udah dengerin. Other than that, saya Tio undur diri sampai ketemu di People Etiquette Talk berikutnya. Dadah. Bye-bye.